Zaman sudah modern, manusia semakin bertambah, dan mencari uang semakin sulit, membuat mungkin beberapa atau sebagian orang tertutup hatinya untuk melakukan pesugihan. Salah satu misteri yang sekarang masih menjadi misteri yaitu menjual sate gagak. Pesugihan sate gagak, pesugihan tanpa tumbal, tapi prosesnya bikin merinding. Ya, mungkin itu adalah hal yang membuat beberapa, mungkin sebagian orang gelap mata, tertutup hatinya, di mana pelaku pesugihan dari sate gagak ini bisa dibilang relatif mudah persiapannya. Hal yang wajib ada tentu yaitu sate gagaknya sendiri. Kemudian pelaku juga harus mempersiapkan tungku pembakaran, dupa, serta bunga-bungaan. Tempatnya sendiri untuk berjualan dari pesugihan sate gagak ini yaitu lokasi yang disinyalir jadi rumah-rumah genderuwo. Bisa di pantai, hutan, atau kuburan yang sangat angker. Hal yang terpenting lainnya adalah lokasinya harus jauh dari aktivitas orang yang jarang orang lewati, karena pelaku akan melakukan hal yang sangat memalukan. Memalukan gimana? Ya, prosesnya memulai dari ritual ini adalah dengan mengunjungi tempat yang sudah dipastikan pada tengah malam. Lalu pelaku akan memulai proses dari sate gagaknya itu sendiri, mulai dari menyembelih dari burung gagaknya hingga memotong-motong daging dari burung gagaknya untuk dijadikan sate. Kalian sate tahulah bentuknya gimana. Sesudah itu kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pembakarannya. Disediakan arangnya atau pembakaran yang ya seperti yang jualan sate lah, biasanya seperti itu. Setelah sate yang dibakar, nah pasti akan mengeluarkan asap mengepul, wangi sate yang lagi dibakar lah. Nah, ini dimulailah tantangannya yang sebenarnya. Setelah sate siap dijajakan, pelaku melakukan hal yang benar-benar memalukan, makanya harus di tempat yang jarang atau mungkin tidak pernah dilalui sama orang, karena harus bertelanjang bulat. Tantangan selanjutnya adalah pelaku harus menjajakan satenya tersebut layaknya penjual sate sungguhan. Tak lama kemudian biasanya akan muncul nih bau-bauan atau bebauan yang sangat menyengat, diiringi oleh sosok tinggi besar dan berbulu. Biasanya mereka juga tidak datang sendirian. Inilah target pelanggannya. Nah, dalam fase ini si penjual atau pelaku ini harus menyebutkan harganya. Misalnya nih, satu satenya tuh, satu tusuknya 50 jutaan. Nah, hitung aja dari satu burung gagak ini jadikan sate ini berapa tusuk nih? Satu tusuknya 50 juta. Nah, jika puas, si pembeli atau si genderuwo ini akan memberikan uang tersebut. Dikatakan juga kalau selama proses tersebut si makhluk berbulu ini hanya akan diam saja. Meskipun demikian, tapi bagi pelaku sendiri tentu situasi tersebut seramnya bukan main. Tidak karuan pastinya. Begitu usai menyantap satenya, maka si genderuwo akan berangsur menghilang. Katanya dalam proses ini pelaku pesugihan dari sate gagak ini tidak boleh mengingat Tuhan
dalam arti membaca doa atau semacamnya, karena hal tersebut akan membuat ritual ini gagal total. Dan sebenarnya yang didapatkan dari pesugihan sate gagak ini bukan hanya sekedar uang. Pelaku pesugihan sate gagak ini juga bisa meminta hal-hal lain. Tapi yang paling umum selain uang ada dua benda, yaitu sarung si genderuwo serta bulunya genderuwo itu sendiri. Nah, sarung ini bisa dikatakan membuat seseorang menghilang atau tidak nampak. Hebat sekali. Kemudian untuk si bulu dari genderuwo itu sendiri digunakan sebagai buluh perindu yang identik dengan ilmu pengasihan atau pelet. Tapi kalau nggak kuat bisa juga nih membahayakan pelakunya. Soalnya ini nggak ada tumbal yang perlu dikorbankan dalam proses pesugihan sate gagak ini. Cuman modal sate gagak dan perintilan-perintilan lainnya. Walaupun begitu, ternyata pernah ada cerita nih, jika seseorang yang sudah sekali aja menjajakan sate gagak, selamanya tak akan bisa lepas dari si genderuwo itu sendiri. Si genderuwo ini akan terus menghantui, mendatangi dari si pelaku pesugihan sate gagak ini, itu entah di malam hari atau di dalam mimpinya itu sendiri. Ia akan menagih terus sate gagak yang pernah diberikan oleh si pelaku pesugihan sate gagak ini. Kalian berani atau tertarik mencobanya? Silahkan coba, atau jangan pernah coba sekalian, karena di dunia ini banyak hal-hal yang di luar nalar yang tak pernah bisa dipecahkan secara logika.